Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Yuli Permatasari, NIM 168 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik dapat berinisiatif untuk belajar sendiri serta aktif dalam proses belajar. Pelajaran partisipatif melibatkan guru dan peserta didik dalam setiap pembelajarannya. Pembelajaran partisipatif memiliki 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan metode. Perencanaan pembelajaran partisipatif selalu melibatkan pihak-pihak tertentu, antara lain yaitu guru, baik guru pendamping maupun guru umum, serta peserta didik, baik peserta didik khusus maupun peserta didik umum. Peran guru sangat dibutuhkan dalam permasalahan yang dihadapi peserta didik, sehingga diperlukan adanya pendampingan agar dapat menciptakan pembelajaran partisipatif yang diharapkan. Dalam penerapan pendidikan inklusif, pembelajaran partisipatif mengharapkan kepada keaktifan peserta didik dalam menerima pembelajaran, akan tetapi tidak luput dari pengawasan guru, sehingga antara peserta didik normal dan peserta didik yang berkebutuhan pendidikan khusus dapat memiliki hubungan yang akrab dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam belajar. Suasana yang kondusif dan metode-metode atau teknik yang digunakan dalam pembagian kelompok akan menjadi tolak ukur guru dalam melihat seberapa besar peserta didik berpartisipasi dalam menciptakan kelas yang kondusif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran partisipatif agar peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran antara lain yaitu: pertama, metode yang digunakan hendaknya bervariasi sehingga peserta didik tidak merasa cepat bosan. Kedua, media dan metode disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ketiga, media bersifat konkret atau sederhana sehingga peserta didik mampu memahami materi yang didapat termasuk dengan kebutuhannya masing-masing. Keempat, evaluasi yang dilakukan hendaknya evaluasi yang akomodatif. Dalam penerapannya, pembelajaran partisipatif dapat diterapkan melalui penggunaan gambar denah, dan gambar yang lainnya, atau dengan penggunaan kartu. Hal ini dapat memudahkan peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan bicara dari peserta didik, terlebih untuk anak sekolah dasar yang lebih tertarik dengan sesuatu yang berhubungan dengan gambar. Hal tersebut dapat meningkatkan minat dari peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena pada dasarnya media gambar dapat memperdalam pemikiran abstrak peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Perubahan tingkah laku dan keaktifan siswa dapat berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung, menjadi aspek penting dalam penilaian pembelajaran. Penerapan pembelajaran partisipatif juga dilakukan dengan metode belajar aktif atau bisa juga dengan penerapan metode belajar bersama. Karena kegiatan tersebut sangatlah diperlukan
untuk meningkatkan semangat peserta didik dengan melakukan sesuatu secara bersama. Peserta didik akan lebih antusias dan tidak mudah merasa bosan. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran partisipatif, guru melibatkan peserta didik dalam menciptakan kondisi yang kondusif di dalam kelas yang mencakup beberapa hal, antara lain yaitu pertama, keteraturan dan presensi peserta didik ditandai sebagai keaktifan peserta didik. Kedua, hubungan yang terjalin antara guru dengan siswa yang saling membantu, akrab, dan saling menghargai saat belajar sebagai pembinaan peserta didik dan guru. Ketiga, adanya interaksi guru dengan peserta didik secara merata tanpa membeda-bedakan peserta didik lain. Keempat, pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping. Dan yang terakhir yaitu dalam mengevaluasi dapat dilihat dari partisipasi dan keterlibatan peserta didik dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan dijadikan sebagai penilaian. Dalam kegiatan ini, peserta didik berperan sebagai pelaku utama dalam proses kegiatan pembelajaran dan untuk guru hanya menjadi fasilitator, sekaligus pendamping saja. Oleh karena itu, pendidik memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mempersiapkan peserta didik mencapai potensi yang telah ditentukan, sehingga mampu unggul dalam persaingan secara global. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gerhani Norvitasari, NIM 165 kelas 4D. Pengertian pembelajaran kolaboratif. Menurut Rudiati, tahun 2013, pembelajaran kolaboratif yaitu kegiatan bersama yang terkoordinir untuk rencana pembelajaran dan evaluasi perilaku peserta didik terhadap kelompok heterogen dalam pengaturan pendidikan inklusif yang telah diciptakan oleh guru reguler, guru khusus, dan penyelenggara yang terkait terhadap pendekatan pendidikan yang proaktif. Selanjutnya yaitu sifat yang diperlukan dalam pembelajaran kolaboratif. Menurut Aptriono, tahun 2013, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mampu memecahkan masalah, seperti sifat kerjasama, sifat menghargai pendapat orang lain, dan memiliki sifat kesabaran. Terdapat 5 komponen utama dalam kolaborasi. Yang pertama, kolaboratif struktur. Kedua, kolaboratif tim proses. Ketiga, kolaboratif kultur. Keempat, strategi vision. Dan yang kelima, kolaboratif leadership. 5 metode kolaboratif dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, merupakan metode fishbowl, yaitu metode belajar yang membutuhkan kolaboratif atau suatu pergantian dalam menyampaikan sesuatu, misalnya menyampaikan saran atau menyampaikan pendapat. Yang kedua yaitu teknik bermain. Teknik ini merupakan salah satu cara dari seorang guru untuk menyampaikan pembelajarannya agar lebih mudah diterima oleh peserta didik maupun anak berkebutuhan khusus sehingga mereka tidak merasa bosan. Yang ketiga merupakan metode brainwriting. Adalah suatu pendekatan yang lebih fleksibel daripada brainstorming. Yang keempat yaitu metode Zoom, dan yang kelima yaitu proyek berkelompok yang hanya dikerjakan dalam waktu kurang lebih 20 menit dalam suatu pembelajaran. Keunggulan pembelajaran kolaboratif. Menurut Aptriono, tahun 2013, keunggulan pembelajaran kolaboratif itu ada 6. Yang pertama, mampu belajar secara inklusif. Kedua, meningkatkan sikap keterampilan dalam berkelompok
Ketiga, menciptakan jiwa kepemimpinan. Keempat, prestasi belajar menjadi lebih tinggi. Kelima, melalui tugas kelompok, pemahaman materi menjadi lebih mendalam. Dan yang keenam, peserta didik memiliki rasa kebersamaan. Keunggulan pembelajaran kolaboratif. Menurut Apriyono, tahun 2013, keunggulan pembelajaran kolaboratif itu ada 6. Yang pertama, mampu belajar secara inklusif. Kedua, meningkatkan sikap keterampilan dalam berkelompok. Ketiga, menciptakan jiwa kepemimpinan. Keempat, prestasi belajar menjadi lebih tinggi. Kelima, melalui tugas kelompok, pemahaman materi menjadi lebih mendalam. Dan yang keenam, peserta didik memiliki rasa kebersamaan.